Halo guys, kembali lagi di channel Sen Konsep. Jadi di video kali ini saya mau review helm retro Bell ya, yaitu Bell Custom 500. Nah, ini kotaknya seperti ini. Ya. Ini yang warna hitam gloss. Sebelumnya ada di video saya, ada video unboxing untuk teman-teman yang pengen lihat lebih jelas. Jadi dia untuk sarungnya seperti ini. Bahannya nggak terlalu lembut, tapi saya suka karena dia ada tulisan Bell Custom 500 ya, dan ada pattern checkers gini ya, kotak-kotak catur. Nah, terus di bagian dalam dia ada lapisan lagi yang seperti agak katun gini, agak baldu-baldu gini ya. Jadi dipastikan itu helm kita nggak lecet di dalam. Oke, lebih lanjut kita mau bahas soal helmnya. Nah, jadi helm Bell Custom 500 ini terkesan simple dan retro. Ya, di depannya cuma ada logo Bell, nggak terlalu besar. Ini juga setelah stiker ada di finishing clear ya, jadi ini nggak bisa dilepas. Ada kancing-kancing ya, ini untuk pakai topi ya, bisa, tapi itu harus beli terpisah karena bawaannya nggak ada. Sampingnya seperti ini ya, ini juga ada kancing untuk pasang Google. Ini bagian belakangnya polos, cuma ada tulisan dot ya, Bell Custom 500 dot dan ECE ya, jadi dia sertifikasinya ada dot dan ECE. ECE ini adalah sejenis sertifikasi SNI tapi untuk pasaran Eropa. Oke, nah terus ini yang saya pakai yang ukuran XL ya. Di sini ada stiker Bell lagi kecil, tapi udah saya pasang intercom. Oke, ada stiker Bell kecil dan ada tulisan XL. Nah, jadi untuk helm Bell ini size-nya agak kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman yang selama ini pakai size L, itu untuk pakai Bell Custom ini butuh upsize satu, jadi XL. Ya, ini saya pakai pas. Karena biasanya size saya memang L. Nah, untuk bagian dalam dia seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia ada lapisan kulit di bagian sini. Nah, untuk kulit ini seharusnya ini sintetis, seharusnya ini bukan kulit asli, tapi ini nampaknya rapi banget ya, nampaknya rapi banget. Terus bagian dalam ini ada kombinasi jahitan merah. Nah, ini sudah kain ya, bagian sini kain. Nah, ini yang di dalam ini saya pasang pelapis ya, biar nggak panas, dan kalau keringatan ini helm nggak langsung nyerap ya. Jadi ini yang dalam ini bisa dibuka untuk dilepas. Ini saya pasang sendiri. Ini penampakan dalam seperti ini. Terus intercom ready ya, sebelah sini kalau kelihatan dia sudah ada cekungan ke dalam, bisa dipasang intercom. Ini sudah saya pasang. Terus ini dia menggunakan double D-ring ya, jadi dimana-mana kalau helm bagus itu pasti dia pakai double D-ring, karena double D-ring itu terbukti yang paling aman ya, pakai double D-ring. Terus ini juga dia pusanya lumayan empuk ya. Saat saya pakai ini dia empuk banget. Di sini memang di bagian pipi memang terasa agak jepit, tapi nggak terlalu mengganggu sih ya, dan malahan saya suka. Oke, saya coba tes pakai ya, biar teman-teman ada penampakan kalau dipakai gimana. Oke, ini size SL, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Jadi ini size SL, kalau diikat ketat, oke, masih pas ya. Jadi saya upsize satu size juga dia masih bagus. Terus ini juga udah bisa pakai kacamata ya. Kebetulan saya buat video ini saya lupa bawa kacamata, tapi ini saya biasanya kalau daily use saya pakai kacamata karena ini dia nggak ada visornya ya, jadi
mata saya nggak tahan kalau kena debu, saya biasa pakai kacamata. Kalau kita pakai kacamata, pas mau masuk di sini dia memang agak ketat, tapi sesudah gagang kacamata itu yang di belakang telinga itu sudah melewati ini, biasanya dia masih longgar ya, masih bisa gerak lah, jadi nggak terlalu ngepres ya. Jadi untuk teman-teman lain yang mungkin tahu soal helm bell custom ini, mungkin boleh komentar di bawah ya untuk nambahin. Selama ini saya pakai, oke, helm ini termasuk nyaman ya, dan ini bahannya dia bukan termoplastik tapi dia udah fiber, udah bahan fiber. Dan ini saya kebetulan saya belinya second ya, harga baru untuk custom 500 ini sekitar 3 mungkin itu di online ya, di toko-toko online. Ini kebetulan saya dapat second, barang masih bagus, baru dipakai 3 kali, jadi barang bekas rasa baru ya. Mungkin untuk review saya di sini saja sampai kali ini. Untuk teman-teman yang suka dengan channel saya, mungkin boleh bantu like, subscribe, dan di share ya ke teman-teman ya, siapa tahu bermanfaat agar channel kita bisa terus maju. Thank you.